Gereja ramah anak. Anak adalah ciptaan Tuhan yang utuh, yang bermartabat karena ia diciptakan segambar dengan Allah. Ia adalah anugerah bagi keluarga, gereja, dan bangsa. Karena itu, setiap anak harus diperlakukan secara bermartabat dan diasuh secara benar agar ia dapat menjadi garam dan terang dimanapun berada. Tumbuh kembang anak secara utuh menjadi tanggung jawab semua pihak, termasuk gereja, terutama keluarganya. Perspektif terhadap anak yang benar menjadi kunci untuk memperlakukan anak secara bermartabat, berharga, dan berpotensi. Jika kita mempunyai perspektif terhadap anak yang benar, maka kita menganggap anak itu penting sebagai tunas bangsa yang harus diasuh dengan benar, diperlakukan sebagai subjek, didengarkan suaranya, dan dilibatkan dalam membuat keputusan. Karena itu, membangun perspektif terhadap anak yang benar menjadi langkah awal yang harus dilakukan oleh semua pihak. Di era digital ini, semua anak berisiko menghadapi tantangan hidup yang tidak mudah karena adanya revolusi media sosial, relativisme kebenaran Alkitab, dan kecerdasan buatan. Sekaranglah waktunya gereja berkontribusi untuk memfasilitasi semua bidang dalam gereja untuk memberikan perlindungan kepada anak melalui sebuah sistem. Sistem perlindungan anak dalam gereja meliputi kebijakan dan berbagai panduan yang perlu dikembangkan secara tertulis dan disosialisasikan kepada jemaatnya agar dihidupi dalam kehidupan sehari-hari. Lingkup upaya perlindungan anak dalam gereja meliputi pemenuhan hak-hak anak, perlindungan anak, dan perlindungan khusus anak. Gereja perlu mengembangkan sistem ini sebagai pencegahan. Gereja ramah anak adalah gereja dengan sistem pelayanan holistik yang menjamin terpenuhinya hak-hak anak dan melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, kerentanan, dan diskriminasi, baik di lingkungan gereja atau lembaga-lembaga pelayanan milik gereja dan lingkungan keluarga. Tujuan gereja ramah anak meningkatkan pelayanan gereja dengan berorientasi pada kepentingan terbaik anak dan partisipasi anak sesuai tumbuh kembang anak tanpa kekerasan dan diskriminasi, mewujudkan lingkungan ramah anak untuk anak beribadah dan berkegiatan agar mereka dapat tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi sesuai dengan usia perkembangannya, mengoptimalkan fungsi gereja sebagai ruang publik yang dikembangkan menjadi tempat anak-anak berkumpul, melakukan kegiatan positif, inovatif, kreatif, dan rekreatif yang aman dan nyaman, serta terhindar dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi, termasuk anak berkebutuhan khusus. Gereja ramah anak mempunyai prinsip: 1. Mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak. 2. Mengasihi tanpa diskriminasi dan tanpa syarat. 3. Memberikan ruang seluas-luasnya untuk berpartisipasi, termasuk melibatkan anak dalam pengambilan keputusan. 4. Memenuhi hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan. 5. Mengelola pelayanan anak dengan perspektif anak. Gereja ramah anak memiliki 5 unsur. Yang pertama, kebijakan perlindungan anak. 2. Tim GRA dan SDM di gereja yang terlatih konvensi hak-hak anak. 3. Sarana dan prasarana ramah anak. 4. Program kegiatan yang memiliki perspektif anak dan hak anak. 5. Kemitraan dan jejaring. Gereja ramah anak memiliki nilai: 1. Memperlakukan anak secara bermartabat, berharga, dan berpotensi. 2. Keteladanan karakter baik. 3. Disiplin positif. 4. Menghargai perbedaan atau keragaman. 5. Mencintai lingkungan. Siapa yang terlibat dalam gereja ramah anak? Sinergi antar pemimpin gereja dan pengurus badan-badan pelayanan, orang tua, jemaat dewasa, anak, serta pihak lain yang melakukan aktivitas di gereja termasuk pemerintah. Gereja ramah anak bukan hanya menjadi tanggung jawab bidang atau komisi anak, tetapi tanggung jawab semua pihak dalam gereja.
Untuk mewujudkan gereja ramah anak, diperlukan beberapa tahapan, yaitu 1. Tahap sosialisasi, 2. Tahap pembentukan, 3. Tahap pengembangan, 4. Tahap replikasi. Gereja ramah anak adalah sebuah proses yang panjang dan memerlukan komitmen yang tinggi untuk mewujudkannya. Ini merupakan peluang bagi gereja untuk menjadi garam dan terang dalam perjalanan bangsa Indonesia untuk merespon bonus demografi, generasi digital, multi darurat perlindungan anak, dan Indonesia Layak Anak 2030. Semoga gereja dapat berada di garis depan untuk berkontribusi dalam melahirkan generasi beriman dan berkualitas. Semoga Tuhan menolong dan memberkati kita. Mari bergerak bersama untuk memperlakukan anak secara bermartabat, berharga, dan berpotensi.